ketemuan dan kita sharing session ya. Jadi sebenarnya ini saya loncat-loncat. Kenapa loncat? Keilmuan saya di komputer, terus kumbis saya ada di medis, medical teknologinya di BK, dan sekarang saya di e-commerce. Nah, sangat jauh sekali, tapi tidak masalah, kita sama-sama ya. Oke, kita mulai dengan e-commerce dulu. Saya tidak akan ngajar ya, kita sharing. Ada yang tahu e-commerce nggak? Pernah dengar nggak e-commerce? Nah, saya tanya cewek-cewek nih ya, biar saya juga punya anak cewek. Ada yang nggak pernah belanja online? Kalau cewek biasanya yang pipi gitu, anak saya gitu biasanya. Pipi tambah S belakangnya, please disuruh bayar saya gitu loh. Ada yang nggak pernah pakai Shopee, Tokopedia atau Bukalapak? Ada. Kalau saya tidak pernah, karena saya selalu naruh uang di bawah bantal, takut saya. Jadi ini konsepnya seperti ini ya, e-commerce itu secara global. Ya, nanti kalau untuk lapangannya mungkin Pak Beni bisa pelakunya. Saya secara teoritis saja dulu Pak ya, walaupun saya juga pelaku sedikit ya. Nah ini e-commerce itu jadi seperti ini. Jadi kalau kita itu dulu jual beli itu kan bertemu langsung ya, jadi itu konvensional saya bilang. Bukan berarti kita meremehkan, saya tidak bilang tradisional, tapi konvensional di dalam pembeli dan penjual itu ketemu dia langsung ya, lihat barangnya, lihat orangnya yang jual juga penjual lihat pembelinya, nah seperti itu. Nah sekarang ini adalah konsepnya adalah elektronik. Kenapa di depannya namanya ada E, ini adalah elektronik. Jadi ini saya nanti ke depan selanjutnya ini memakai gambar saja ya, biarlah saya yang bercerita. Kalau saya nulis itu terlalu banyak ngajar jadinya ya. Oke, yang ini adalah konsepnya. Jadi apapun ini, konsep jual beli ini dilakukan secara elektronik. Nah ini semua elektronik, dari awal promosinya, bagaimana barang itu bisa di-upload, di-order, di-tracking dan sebagainya, itu secara elektronik ya. Tetapi sekarang menggunakan teknologi informasi berwujud jaringan internet. Jadi secara simpelnya gini aja lah, kita jual beli secara online, itu saja ya konsep e-commerce-nya. Nah ini, jadi saya baru mendapatkan data ini dari trader sebenarnya. Ini dikutip oleh Geraha Ludian ini, bahwa inilah kita sekarang di Indonesia, era digital ini ya. Kita tidak bisa pungkiri ada sesuatu yang nyeleneh dan aneh di sini. Saya satu malam mikirin tentang data ini. Memang ada yang nyeleneh. Kira-kira rekan-rekan dapat melihat sesuatu yang nyeleneh nggak dari data ini? Saya satu malam memikirkan ini, tapi tidur juga saya karena ngantuk. Nah, ada yang aneh nggak di sini dengan data ini? Apa yang anehnya? Coba katakan. Coba sampaikan. Lebih banyak penggunaan smartphone daripada Oke, ini yang nyeleneh bagi saya. Populasi kita ada Untuk apa? Expand the business product. Terus kendalanya kalau sampai selama ini apa? Kendalanya sih itu kan kayaknya emang pasar tuh kurang aware sama tokonya saya gitu. Jadinya emang terlalu gini juga, kita cuman fokus di satu tempatnya gitu sih. Berarti kan udah kejawab belum mengeducate customermu ya. Jadi solusinya ya tadi, buatlah sosial media yang bisa mengeducate, kutip semua buku-buku yang kamu jual, terus buku apa yang kamu jual, nanti buatlah link di bawah sosial media itu, link Tokopedia-mu. Jadi setiap orang yang mau beli klik link di situ gitu. Jadi ada communicate di situ. Menurutku itu ide yang bagus sih untuk apa? Karena kalau ya balik lagi, Tokopedia itu platform. Balik lagi tadi kan Facebook Ads segala macam. Kamu nge-Facebook Ads pakai Facebook sendiri apa Facebook barang dagangan? Facebook sendiri. Nah itu salah. Karena kalau misalnya kalian mau memulai bisnis, jangan memulai ads itu dari Instagram pribadi atau Facebook pribadi. Buatlah akun bisnismu, karena orang tuh ngelihat namanya. Kadang kan orang ngelihat Carrefour bukan Bob Sadino, gitu loh. Jadi kalau misalnya mau memulai bisnis, buat
platformmu sendiri. Karena kebanyakan ya, kita bicara mayoritas orang tahu nama bisnisnya tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi menurutku satu-satunya hal yang terpenting untuk memulai adalah buat platform sendiri, contoh sosial media atas nama bisnismu. Jadi semua attract ke customer tuh yang lewat bisnismu, jangan cantumin ya personalmu. Jadi main behind. Kalian sebagai pemilik tuh ya create di belakang. Contoh ya yang aku salut sama ini keripik Glenn Alinsky, tau gak sih apa ya? Keripik apa itu ya? Rasa lokal. Pertama dia yang muncul siapa? Glenn kan sama istrinya, sama Chelsea. Pemiliknya siapa? Bukan mereka. Pemiliknya tuh orang lokal dari Jakarta yang meng-hire balik lagi endorser. Jadi yang muncul tuh bukan pemiliknya, yang mengedukasi. Jadi si Glenn sama Chelsea itu mengedukasi si customer bahwa ada loh keripik lokal. Jadi muncul dulu nih brandnya. Kecuali si ownernya ini udah punya self branding. Contoh, dia udah artis. Contoh, dia udah public figure. Contoh, dia kejuaraan apa, menang apa, dia buat produk yang dipasarkan dia buat ini. Contoh, aku skateboarder internasional buat produk skate. Ya orang lihat akunya, oh ini produknya skate. Tapi kan balik lagi kita bukan siapa-siapa. Itu sih. Contoh Pak Rus dosen S2 terus dia jual buku. Orang tuh ngeliat Pak Rusnya, oh Pak Rus jual buku nih. Jadi orang tertarik karena Pak Rus bikin buku gitu. Kalau misalnya adik kan belum lulus kuliah bikin buku. Emang ngerti di mana gitu. Jadi orang knowledge-nya di mana gitu. Kalau misalnya dropship berarti harus buat platform atas nama bisnismu sendiri. Gitu sih poin pentingnya untuk dropshipping ya. Dropshipping itu all about picture, telling story, sama foto, creativity di sosial media. Karena itu yang menjual. Kalau misalnya fotonya kurang bagus, diusahakan bagus. Jangan, kalau misalnya menurutku ya dropship tuh jangan merasa apa adanya. Buat itu luar biasa. Kadang orang memulai bisnis tuh, aduh apa adanya aja deh. Kalau menurutku ya, selama kita bisa lakukan maksimal untuk bisnis ini, ya kenapa nggak dilakukan maksimal? Kenapa orang selalu ngomong apa adanya aja deh? Aku nggak suka sih kalau misalnya orang ngomong bisnis apa adanya deh. Karena bisnis tuh nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau untuk di lapangan ya kita ngomong di lapangan. Kalau misalnya teori kan, ya mulai aja dulu, nggak bisa. Di lapangan tuh mulai aja dulu tuh nggak kepake. Kalian bakal jatuh. Karena kalau misalnya mulai aja dulu tanpa disadari niat untuk serius, nggak bakal jalan. Nah sambil sharing-sharing kayak gitu ya. Kadang di lapangan tuh agak kejam ya Pak ya. Jadi kita ngomong realnya aja kayak gitu. Jadi sekalian ngasih tahu teman-teman di lapangannya tuh kayak gimana. Jadi untuk sarannya untuk tadi itu buat sosial media untuk attract people, your customer to Tokopedia. Buatlah sosial media dulu.